Cek, cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kemarin saya udah pemanasan di Java Jazz 3 hari. Sekarang saya menuju acara intinya hari ini. Jadi ya 3 hari di Java Jazz cuma jazz aja udah selesai. Tapi nggak ada yang menyapa saya di mana-mana dengan nada jazz itu loh, ya kan? Kayaknya di Twitter kita udah mulai makin akrab ya dengan pakai jazz terus pakai tanda miring gitu kan. Ya pokoknya itu salah satu kebahagiaan saya sejak saya bergabung. Artinya mulai mengikuti kolaborasi dengan Kenduri Cinta. Yang pasti satu, saya langsung dapat teman banyak, ya kan? Dapat teman banyak. Dan kayaknya di mana-mana deh anak-anak orang Kaceh ya. Dimanapun berada, di musola Bekasi Square ada, Taman Safari ada. Saya bingung itu. Gimana itu ya Mas Ruji? Berada di mana-mana. Oke, hari ini saya akan main bertiga dengan istri saya, Ina Kamari. Nanti sebentar lagi saya siapkan dulu sama Ricky. Dan hari ini apa? Asongan akhirat ya, luar biasa. Jadi kemarin saya ngomong sama siapa? Mas Erik ya? Mas Erik ya, dia ini apa sih maksudnya asongan ini gitu. Katanya ya secara singkat yang saya ingat sih. Terus langsung saya kaitkan ke musik. Jadi intinya asongan kan cuma punya modal sedikit, tapi bisa juga ada yang sukses, ada yang laris karena siapa yang paling kreatif lah mungkin ya kan. Mungkin ada 10 pedagang asongan di lampu merah, mungkin ada yang laku ada yang enggak, tapi paling tidak yang laris itu yang paling kreatif. Nah saya bilang gini Mas Erik, di musik pun begitu. Jadi itu aja juga modal sebenarnya dibilang kadang-kadang ada manusia yang punya merasa bisa macam-macam gitu. Sebenarnya yang ngasih modal pun sebenarnya juga yang di atas ya. Tapi memang selanjutnya dengan yang sedikit itu siapa yang bisa berhasil dalam tanda kutip sukses dunia akhirat, siapa yang paling kreatif. Di musik pun begitu gitu. Jadi artinya gini, semua orang belajar musik, semua belajar 1 oktav 7 not. Nanti berikutnya ada blues scale, pentatonik, kurang 2 dan segala macam. Tapi ada yang cuma bisa main gitar aja, nggak bisa bikin lagu, ada yang macam-macam. Jadi artinya gini, di musik juga yang paling berhasil secara seni adalah orang yang paling sensitif. Misalnya sensitif begini, Antonio Charles Jobim melihat seseorang wanita cantik dari kejauhan, tidak kenalan, nggak tahu namanya siapa, tapi melihat dari kejauhan, dia akhirnya bisa bikin lagu The Girl from Ipanema. Dia sensitif, terus dilanjutkan dengan kreatif gitu. Kemudian dia lihat lagi orang nyetem piano, ting 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 ting. Loh, orang beribu-ribu musisi pernah lihat orang nyetem, tapi nggak jadi apa-apa gitu. Tapi Antonio Charles Jobim melihat orang nyetem, langsung bisa bikin lagu namanya The Girl from Ipanema. One Note Samba. Karena dia sensitif melihat situasi lingkungan yang ada, yang di sekitarnya semua bisa jadi lagu. Dan dia kreatif. Tapi kreatif akan lebih lengkap kalau kita tahu ilmunya. Ternyata Jobim ini selain sensitif, kreatif, dia juga belajar klasik dari Edgar Farisi. Dia belajar ilmu-ilmunya. Jadi sensitif, kreatif, berilmu, lengkap sekali. Ya kan? Meskipun kadang-kadang sensitif kreatif juga udah ada yang jadi sesuatu gitu. Tapi akan lebih lengkap lagi belajar. Selalu saya sharing, jadikan belajar jadi lifestyle. Yang belajar bukan anak kecil aja, bukan guru aja, semua harus belajar sampai mati. Jadikan belajar itu lifestyle. Sekarang saya siap-siap, mungkin saya langsung panggilkan saja Ina Kamari. Mas Beben siap-siap. Assalamualaikum. Mas Beben siap-siap, saya mau curhat sedikit, mau sharing. Ayo jangan gitu, aku kaget nih, tegang. Kalau di Kenduri Cinta kenapa tegang ya? Apalagi ada Pak Cak Nun yang ditungguin baru hari ini datang. Niatnya jangan gitu dong Pak. Saya itu, godaan saya itu laki-laki cerdas. Ibu nggak ada kan? Bapak ada, Bapak. Oh maaf, kan udah biasa kalau ayah. Jadi saya ini pertama kalinya saya perform lagi, tapi dengan menggunakan hijab, maksudnya dengan kerudung. Dan ini saya ingin ini selamanya sampai saya mati. Saya memutuskan pakai
pakai hijab ini gila, pergulatannya panjang banget sampai 1 tahun. Bener-bener sampai 1 tahun saya tuh kok saya makin kesini makin gak pakai baju. Terus terakhir seminggu sebelum saya memutuskan berhijab, sebelum suami saya ulang tahun, saya tuh bener-bener dalam keadaan gelisah. Saya bener-bener pertama kalinya saya mau foto sure untuk majalah. Pertama kalinya untuk cover. Semakin saya lawan pasti ntar hilang deh kegundahan hati saya untuk berjilbab, untuk berapa. Semakin saya lawan, tapi ternyata semakin saya lawan semakin saya hancur dan tidak menemukan kedamaian. Uang itu nggak selamanya bikin kita damai, saudara-saudara. Terus tiba-tiba di hari ulang tahun suami saya ngelihat perempuan banyak banget yang ini gaya gua nih begini nih, belakangnya bolong, ya kan? Nih gaya gua nih, perutnya kelihatan baik tatonya, waduh gawat, gitu kan? Nyampe rumah tiba-tiba nggak tahu kenapa di kamar mandi, jadi saya menyebut Gua Hiro ya, semua lagu saya tercipta di Gua Hiro itu. Jadi kamar mandi saya, beneran. Nabi Muhammad punya Gua Hiro, saya juga boleh dong, ya kan? Pokoknya di atas WC saya, di atas kloset, kopi, rokok, gitar, recorder, udah di situ terus berjam-jam sampai 6 jam tidak boleh diganggu kecuali diketok-ketok azan sama makan. Tiba-tiba saya keluar dari kamar mandi pas azan subuh. Saya bilang sama suami saya, ayah, aku mau berhijab. Suami saya pertanyaannya bukan gini, yakin kamu? Bukan, kamu masih mau nyanyi? Pertanyaannya langsung begitu, panjang banget kan pikirannya. Terus aku bilang, nggak tahu juga labelnya ini ntar gimana, pokoknya aku harus begini. Karena aku merasa gini ya, mungkin kalau nggak berhijab nggak apa-apa kalau yang bagi pikirannya lurus-lurus aja. Kalau menurut saya itu I'm animal. Jadi saya benar-benar harus ngejaga diri saya, dan bagi perempuan memang harus begini kalau secara Islam. Kalau saya kan Islam ya gitu. Jadi akhirnya saya minta doanya karena saya mau jujur aja ya, ini berat banget. Bukan dari sekedar pertemanan, bukan sekedar ini, tapi karir juga. Saya sampai ini dari saya berhijab baru hari ini saya nyanyi terima kasih ya Kenduri Cinta. Saya tuh sedih tapi kok hati saya kok bahagia, padahal saya tuh jobless sampai 1 bulan. Saya cancel semua job saya. Itu luar biasa. Saya bertanya sama Allah, ya Allah, ini aneh ya Allah, aku tuh damai tapi aku nggak ada kerjaan, tapi kenapa aku damai? Aku tuh aneh. Ya udah langsung nyanyi aja ya. Prahara Cinta pada tahu semua kan lagunya ya. Aku malu itu lagi ya. Gitar saya kedengeran semua. Gitar sih nomor 2, yang penting suaranya sampai sono nggak? Aneh lebih egois dari ente. Soalnya dia kalau di rumah kan suami, alter ego. Saya di panggung lebih lagi pembalasan. Ya di rumah harus masak meskipun ada bibi, karena dia belagu gitu deh, makannya nggak mau. Terus pulang-pulang bohong, udah jajan, udah makan. Kalau saya yang masak terong apa ya andalan ibu? Terong dicabein. Kata ini, Bu, kamu masak terong aja, sehari cuma 10.000, di meja udah penuh. Daripada aku makan ayam, apa tongkol, apa namanya itu yang kamu suka, sop buntut, aku lebih pilih terong dicabein kamu, Bu, katanya gitu. Dari terong jadi doyan terong. Nah, katanya dia nggak pernah nemuin itu di warteg manapun, ya di warteg sih. Yuk.
katakan kau sayang padaku, oh kekasihku. Masih banyak lagi rayuanmu. Inikah namanya insan sedang jatuh cinta, mengapa semua begitu indah dilihat, begitu sedap dipandang sepotong. Ku ingin selalu tersenyum, tapi aku malu padamu. One, two, three, four. Kurang kencang. Pada dirimu. Mana nih suara yang belakang? Masa oh manajer segitu. Semangat banget aja mainnya, solonya panjang banget. Satu chorus sampai kapan masuk ini. Mau ngomong nggak? Main sendiri semangat, ada ibu lebih semangat. Ricky nggak dianggap basis. Hah? Ricky nggak dianggap. Jangan lupa artinya jazz apa? Lupa, belaga-belaga malu. Jazz tuh maknanya apa? Lupa, Bu. Kasih tahu. Wah, ada gitu. Emang bener itu. Yang bener itu. Aku mau jawab gitu, cuman nggak enak. Udah ya, masih ada yang inget pelajaran kita. Oh jawab gitu nggak apa-apa ya? Oh ya. Dan nggak boleh jawab jorok. Lagu apa? Terus saya. Ayo. Wow. The autumn leaves drift by my window. The autumn leaves of red and gold. I see your lips, the summer kisses, the sunburned hand I used to hold. Since you went away, the days grow long, and so now hear old winter song. Oh, but I miss you most of all, my darling. When autumn leaves start to fall.
Since you went away, the days grow long, and then I hear old winter song. But I miss you much more, darling. When autumn leaves start to fall, when autumn leaves start to fall, when autumn leaves start to fall. Kalau Ina Kamari manggung, itu pasti ada suara kucing. Belum ada yang bisa tuh. Ih, siapa tuh? Coba itu bisa jadi saya hire jadi backing vokal saya itu yang mana ya? Rekaman sih ajak ya, yang penting kan tampangnya nggak kelihatan kalau rekaman. 1-0. Lagi? Gimana? Ini atau pilih lagu Give me one reason to stay here atau Jakarta kebanjiran. Pasti kompor meleduk ya. Ya tahu gua seleranya ente. Goyang kaki. Mana suaranya? Jakarta kebanjiran, di Bogor lagi tenggelam, rumah ada kebakaran, gara-gara kompor meletup, ada jadi gemeteran, warawiri keseriut, rumah ada kebanjiran lagi watau, gara-gara gantung mampet. Hati-hati kompor meletup, tiada jadi pak ciduk pak ciduk pak ciduk. Ayo bersihin got, di sono bersihin got yang cowok-cowok. Jangan takut badan pade, plepon 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 Avenger.
diri kesibuk. Kemana kebanjiran, gare-gare, gak mampu. Thank you. Gila asik banget ini. Ini kalau nggak berjilbab sih udah rolling, back rolling lagi, udah gini-gini, copot kondenya. Ini konde Bu Camat. Saya ke Tamrin City, kok itu perempuan-perempuan palanya pada gede-gede. Emang rambutnya pakai yang pakai jilbab pada panjang-panjang ya bang? Itu namanya pakai ciput Bu Camat. Hah? Ciput Bupati akhirnya dikasih tahu. Jadi begini. Maafkan aku ya Allah. Saya masih belum bisa tampil gimana gitu. Ya ampun, yang mana tuh yang teriak cakep, ntar saya kasih cium. Itu memang CS gua. Wah, ngomong lagi ya. Takjub sama ibu. Iya, 1,5 bulan nggak ke studio, nggak kemana-mana coba. Mas tepuk tangan sendiri, coba yang lain ikut tepuk tangan dong. Nah, gitu dong, semangat dong ya, kita aja nyanyi semangat pakai jaket kulit, salah kostum. Tau nggak? Pakai hijab tapi pengen tetap keren gitu loh. Ngomong mulu, udah selesai belum? Udah. Ayah ngomong dong. Ya, ayah cuma udah takjub nih. Maaf ya ayah, jangan dimarahin ya. Ya nanti malam bakal lebih seru nih. Oke, terima kasih. Itulah makanya saya nggak salah kan kalau bilang saya lebih berbahagia main di Kendur Cinta daripada di Java Jazz kan. Betul. Istri aja sampai kayak gini sih saya tuh ya kan. Betul kan Bu? Ya kan? Di sini tuh merdeka. Jadi apresiasi luar biasa. Nah, itu pokoknya dia. Aku suka. Aku kayaknya gila, aku turun dulu nih ya, malu-maluin. Aku harus minum obat dulu nih. Waduh. Oke, terima kasih atas apresiasinya dan saya selalu berbahagia di sini. Dan mungkin apa? Canu mau diumumin sekarang apa? Canun aja nanti yang ngomong kali ya. Oke, nanti Canun aja yang bicara deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih. Assalamualaikum. Oke, Ben, teman-teman sekalian tolong kasih tahu teman-teman semua bulan depan ada konser yang berjudul Jazz 7 Langit. Di sini Jazz 7 Langit. Kita orangnya nekat karena tulus dan beritikat baik. Jadi Allah akan mengisinya. Bukan kita yang mampu mengisinya. Nanti BPN didukung oleh Kiai Kanjeng full di sini, ya. Sama teman-teman. Saya sedang merundingkan bagaimana membiayai transport mereka, akomodasi dan seterusnya. Saya tanggung transportnya, Gandhi CS tanggung akomodasinya. Kalau Anda orang yang punya akhlak, Anda bilang mau tanggung apanya. Oke ya, oke. Gitu Ben, kira-kira Ben ya. Itu cara orang jazz kayak nggak maksa tapi ya. Nggak maksa. Nggak maksa. Cuman kalau orangnya tidak bisa memaksa dirinya, memang dia belum tahu do re mi fa sol dia. Ya, memang masih begitu. Belum nge-jazz. Oke, teman-teman sekalian coba maju semua ke sini. Maju semua. Bismillah. Maju, Mbak. Tatam. Mas Rusdi ke sini semuanya. Saya mohon berjajar di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dimulai diskusi. Erik, Mas Arya. Saya minta 10 menit. Setelah itu nanti ada diskusi yang dipimpin Mas Rusdi, Mas Baim, Mas Iwan, dan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Beben terima kasih. Tolong nanti kan masih ada puncaknya ya Mas Beben ya. Sama saya ucapkan
kepada Bu Beben atas keputusannya yang luar biasa. Bukan soal Islam atau tidak, tapi soal penemuan kesejatian dan ketentraman yang misterius, yang seolah-olah bertentangan dengan relevansi keduniaan, tetapi dia menemukan yang lebih sejati. Dan jangan khawatir, dunia tidak bertentangan dengan akhirat. Dunia bagian dari akhirat. Kalau engkau mencari akhirat, pasti dapat dunia. Tapi kalau engkau cari dunia, kamu belum tentu dapat akhirat. Kan begitu. Kalau engkau bekerja keras, engkau pasti dapat duit. Pasti dapat duit. Tapi kalau engkau cari duit, duitnya tidak sebanyak orang yang tujuannya bekerja keras. Kan begitu. Kalau tidak percaya, tanya sama pemilik roti Maida dari Priok. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Gini, nanti dimulai diskusi mengenai asongan akhirat. Nanti ada yang memaparkan, kemudian kita elaborasi bersama-sama. Temanya akan lari kemana terserah, tapi begini. Pertama, hati-hati kalau berpikir ya. Kan Anda ngelihat angkot berpikir, ngelihat duren sawit berpikir, gitu. Ngelihat Batu Raja, Ogan Komering Hilir berpikir. Jadi tidak pernah tidak berpikir. Maka hati-hati berpikir, karena kalau Anda berpikir, dia mungkin akan menjadi ucapan. Jadi setelah pikiran, dia menjadi ucapan. Maka tingkatkan kehati-hatiannya di dalam mengucapkan sesuatu, karena ucapan itu akan bisa menjadi tindakan atau perbuatan. Maka Anda harus meningkatkan lagi keputusan untuk bertindak sesuatu, karena tindakan itu akan menjadi kebiasaan hidup Anda. Kemudian tingkatkan lagi sampai ke tingkat 4. Tindakan hidup Anda ini karena sudah menjadi kebiasaan, maka lama-lama dia menjadi karakter hidupmu, menjadi karakter pribadimu. Sudah menjadi baku, sudah menjadi monumen. Hati-hati, jadi kalau sejak cara berpikirnya sudah salah, maka nanti hasil karakternya juga salah. Maka tingkat kehati-hatinya ditingkatkan terus. Kalau sudah jadi karaktermu, hati-hati. Dinilai kembali, diregulasi kembali, diidentifikasi kembali, dikritisi kembali karakter yang sudah terlanjur menjadi dirimu itu, karena dia akan menjadi unsur kebudayaan dan bersama-sama akan menjadi kebudayaan masyarakat. Dan kalau kebudayaan masyarakat dibiarkan tanpa kritik atas dirinya sendiri, maka dalam jangka waktu tertentu, waktu akan mengambil keputusan bahwa kebudayaan itu akan menjadi peradaban. Kalau sudah jadi peradaban, Anda tidak bisa merubahnya lagi. Demikianlah Indonesia dengan korupsinya, Indonesia dengan kecurangannya, Indonesia dengan kedengkiannya, tidak bisa dirubah lagi. Maka pisahkan dirimu dari Indonesia yang itu. Temukan dirimu. Temukan dirimu. Kamu regulasi lagi. Kamu teliti lagi benihmu, kesejatianmu. Kemudian kalau kamu mulai berhati-hati lagi mikirnya, karena sehat tidak sehat ditentukan oleh benar nggak kamu mikirnya. Misalnya kamu ngelihat kasus korupsi, kalau di sinimu tidak benar kamu ngitungnya, mikirnya, maka dia akan menjadi susunan saraf yang nyerimpeti hidupmu. Jadi ketidakbenaran berpikir itu akan membuat destruksi dan disorganisasi dari saluran dan struktur sel-sel maupun urat-urat saraf-saraf dari otakmu. Disorganisasi saraf-saraf otak akan menciptakan perintah-perintah sengaja atau tidak sengaja kepada seluruh badan. Maka seluruh badanmu itu akan mengalami ketidaksehatan pada jangka yang panjang. Kalau kekeliruan dari otak itu diterusin, dibiarkan, maka kamu akan mengalami sakit.
Anda lihat banyak gelandangan 40 tahun di jalan, tidak jelas makannya, tidak punya tempat tinggal, tidak berteduh waktu hujan, panas juga langsung mendera dia, tapi dia sehat. Banyak ya gelandangan seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada urusan pikiran, beres pikirannya. Sementara Anda tiap hari dipecah, nonton TV pecah, ini, nonton mutilasi pecah. Sekarang mutilasi sedang dibunuh loh. Kalau tidak percaya, lihat TV. Ada kalimat pembunuhan mutilasi, jadi mutilasi sedang dibunuh. Tadi saya nonton TV One itu judulnya pembunuhan mutilasi, mutilasi mesak gini di pateni. Jadi itu menyusun dua kata aja nggak bisa. Itu berarti ada destruksi serius di otaknya. Pasti dia tidak bisa memproduksi sesuatu yang konstruktif untuk kesehatan masyarakat yang menontonnya. Dan kalau Anda melihat itu tiap hari banyak sekali hal-hal yang memecah pikiran Anda, membuat pikiran Anda menjadi tidak tertata. Pernya hidup itu supaya tentram tadi, kalau mikirnya benar. Jadi beliau tadi dapat keputusan hijab itu, pikirannya benar dia, tapi dia belum paham. Tapi dia jelas menemukan ketentraman. Dan ketentraman itu lebih tinggi daripada job yang hilang. Tidak ada masalah. Dan itu tidak berarti jobnya akan hilang, jobnya akan bertambah. Orang salah sangka, disangka kalau mencari Tuhan tidak dapat duit. Kalau cari duit terus tidak dapat Tuhan, kan gitu. Salah sangka, dia bukan persaingan. Tuhan itu bukan saingannya uang, Tuhan itu yang punya uang. Kalau kamu cari Tuhan, kamu dapat lebih banyak uang, kan begitu ceritanya. Betul nggak? Itu cara berpikirnya. Nah, cara berpikir kita selama ini di Indonesia salah toh. Disangka Tuhan saingannya iblis, disangka Tuhan saingannya uang, disangka akhirat saingannya dunia. Saya tanya, akhirat bagian dari dunia atau dunia bagian dari akhirat? Itu juga belum tentu benar loh nanti kalau tak kejar loh. Ada buku tadi saya diceritain oleh Ali, ada buku The Power of Now, kekuatan kekinian, kekuatan sekarang. Saya ditanya, Cak, gimana, setuju nggak sama kekuatan? Pokoknya yang penting itu sekarang. Yaitu kan untuk orang-orang Amerika yang linier, orang Barat yang berpikirnya lurus, yang tidak jazzy. Kalau orang jazz ditanya, penting mana masa silam, apa masa sekarang, apa masa depan? Gimana jawabnya kalau orang jazz? Lu, kok ada kategori begitu? Uang suku kata yang barusan saya ucapkan, dia sudah bukan sekarang kok, dia sudah menjadi masa silam kok. Sekarang sesungguhnya tidak pernah ada kok. Begitu saya lakukan, dia langsung menjadi masa silam kok. Tinggal satuannya menit, apa detik, apa sekon, apa lebih kecil dari itu, semua menjadi masa silam. Jadi kalau orang mengerti jazz, tidak akan punya rumusan sekarang atau kemarin atau besok. Kalau memang harus menjawab gini, ya sudahlah, yang kemarin aku sekarangkan. Betul enggak? Seluruh masa depan aku kinikan. Bisa enggak? Aku tanya, Bung Karno itu sekarang apa dulu? Nah, tergantung keputusanmu. Sekarang kan Bung Karno. Aku tanya, Muhammad itu dulu atau sekarang? Nah, kalau kamu menganggap Muhammad kemarin, dia sudah nggak usah Muhammad, nggak usah Islam. Karena Muhammad itu sekarang banget. Kapanpun sekarang berlangsung, dia di situ. Kapanpun sekarang itu, apakah sekarang itu besok atau tadi atau kemarin, dia tetap di situ, kan gitu. Jadi itu tergantung cara berpikir Anda. Jadi Anda tinggal pilih. Kalau mau tentrem, pikirannya ramping, ya, jangan peduli sama macam-macam urusan negara. Pokoknya ngurusin itu doang. Yang paling selamat adalah orang yang kita sebut gila. Dia sudah jelas urutannya gini. Udah beres, nggak ada masalah. Sehat walafiat badannya. Tapi kalau Anda kan tiap hari, lu gini belok, gini nekuk, gini jongkir, nggak karu-karuan pikirannya, maka muncul stres,
muncul pusing kepala, muncul perut sakit, muncul stroke, muncul daya tahan tubuh berkurang karena perintah dari sini tidak utuh. Jadi pernya hidup adalah berpikir yang benar. Anda harus benar mikir apa saja, bahwa tidak bisa melaksanakan tidak masalah, tapi sudah benar di sini. Anda tidak bisa menjatuhkan presiden tidak masalah, tapi Anda tahu presiden salah atau benar secara tepat di dalam otak Anda, gitu loh. Gitu ya. Kalau di situ saja tidak tepat, itu nanti akan menciptakan sakit-sakit. Jadi anak kayak mobil tanpa pir. Pirnya hidup adalah kesehatan berpikir. Bukan hati. Hati itu tidak ada urusan, dia diem aja lah kamu. Hati itu tugasnya cuma satu, bertapa. Orang bodoh adalah yang hatinya kesana kemari. Ngelirik rono, ngelirik rene, ngelirik rono, pegatan meneh, dilungkas rabi meneh, Iwan. Kayak saya itu loh, rabi situ ikut dok. Gitu loh. Itu teman sekalian ya. Jadi ini soal berpikir ini tolong nanti. Itu sejak di pikiranmu kok korupsinya itu. Iya enggak, Ben? Sejak di pikiranmu, mutilasi. Emang apa yang tidak dimutilasi di Indonesia? Kamu pikir SBY jadi presiden itu benar-benar dia presiden dalam pikirannya? Benar? Presiden itu definisinya adalah di dalam dirinya penuh kepentingan rakyat. Kepentingan dirinya hampir tidak ada. Betul enggak? Itu definisi presiden. Di dalam dirinya penuh rakyat dan Allah dan Tuhan. Tuhan dan rakyat menyatu, manunggaling kawula lan Gusti. Di dalam dirinya tidak ada dirinya. Di dalam dirinya hanya ada rakyat dan Tuhannya. Dan dia tidak akan menyakiti rakyatnya karena Tuhannya akan marah. Dia tidak akan khianat sama Tuhannya karena rakyatnya akan sengsara. Aku tanya, siapakah yang ada di dalam diri presidenmu? Keluargane, partene, kan begitu. Ketika Anas membuat fakta integritas, kepada siapa dia berintegritas? Kepada partainya kan? Seharusnya Anas integritasnya kepada siapa? Kepada rakyat, bukan kepada partai. Partai itu alat untuk mengabdi kepada rakyat. Kesetiaanmu bukan kesetiaan kepada partai. Begitu kamu jadi presiden, kamu tidak boleh punya fungsi apapun di partaimu. Ketua Dewan Pembina nggak boleh. Kamu konsentrasi jadi buruhnya rakyat. Nah ini saya bukan ngecam presiden, saya menunjukkan pikirannya nggak bener. Kan begitu. Kalau pikirannya nggak bener, produknya seperti itu kan tadi saya bilang. Hati-hati berpikir karena pikiranmu akan jadi ucapan. Hati-hati mengucapkan sesuatu karena ucapanmu akan jadi tindakan. Hati-hati bertindak karena tindakanmu akan jadi kebiasaan. Hati-hati dengan kebiasaan tindakanmu karena dia akan menjadi kebudayaan. Dan kalau kebudayaanmu itu terlanjur keliru sejak dari pikiranmu, kamu biarkan dalam waktu yang terlalu lama, maka dia menjadi peradaban. Ibaratnya watu wis dadi akik. Wis angel iku akik iku diapa-apakno. Gitu loh, Rek. Ya. Kalau 2014 tidak ada perubahan apa-apa yang mendasar, maka korupsi sudah menjadi peradaban Indonesia. Dan jangan ngomong kamu anti korupsi. Jangan percaya kepada siapapun yang bilang saya anti korupsi. PKS bilang kami selalu anti korupsi. Demokrat bilang kami selalu anti korupsi. Ngono toh? Saya sebagai orang tua bilang ojo percaya. Jangan percaya. Yang mereka tidak suka adalah korupsi tapi ketahuan. Dan mereka sedang membangun strategi bagaimana lebih canggih, lebih halus, lebih siluman agar supaya tidak mudah ketahuan. Jadi jangan percaya kalau ada anti korupsi. Ngaku saja semua seneng korupsi. Ngaku aja, seluruh Indonesia. Kecuali saya. Munai aku, ini ngarepe Gusti Allah ini.
Terus Gusti Allah ngenyek, dapurmu sing kok colong apa nun? Emang lu nggak menjabat apa-apa, lu mau korupsi apa? Gitu. Tapi kan keberanian aku untuk tidak berada di tempat yang aku bisa korupsi kan lumayan. Kan semua orang kan pada ingin bertempat di situ. Kan aku tidak punya. Aku tidak mau di situ. Dari dulu aku yang ngene iki. 30 tahun yang lalu yang ngene iki celanane, yang ngene iki sandale. Kebian ngene gitu-gitu melulu tuh si MH. Memang cuman gitu-gitu melulu. Emang Dadang ada perkembangan lu, Dang? Lu dari dulu celananya kaosnya itu doang. Gitu ya teman-teman sekalian. Saya tidak ngomong negara, saya ngomong hati-hati berpikir. Pastikan bahwa pikiranmu itu benar. Kalau ada yang nyerimpet, cepat diurai. Kalau ada kotoran, cepat di vacuum cleaner. Ya, cepat. Sebab itu yang menentukan kesehatan Anda. Kenapa orang jazz sehat? Karena dia tidak terikat oleh kekakuan-kekakuan. Kenapa suami istri jazz pergaulannya kayak gitu tadi? Karena mereka bukan hanya pemain jazz, mereka hidup jazz. Cara bersuami istrinya jazz, nggak tahu bentuknya di ranjang saya nggak tahu. Mesti sangat jazz. Pencolotan mumbul-mumbul. Gitu ya. Bentar lagi banyak yang mau kursus. Gitu, disinilah ditemukan. Ingat ya Ben, waktu itu pertanyaan Quran itu urut-urutannya bagaimana Quran kok ditanya mana tepi, mana tengah, mana kanan, mana kiri, wong itu jazz kok. Lu ambil mana aja bisa ya toh Ben. Lu ambil mana aja bisa. Itulah kehidupan, itulah kemerdekaan. Jangan mau ditipu siapapun yang menghadirkan Tuhan kepadamu, yang menghalang-halangi hubunganmu dengan Allah. Jangan percaya kepada pimpinan KJ, jangan percaya kepada MH Ainun Najib, jangan percaya kepada Ustadz Kiai siapapun. Itu hak pribadimu untuk menemukan Tuhanmu dengan gayamu, dengan caramu. Ya tapi kan harus sholat, ya itu kan cuman bentuk cinta lah. Khusyuk itu, emang bagaimana yang disebut khusyuk itu? Sholat khusyuk itu apa harus gini? Khusyuk itu keindahan, dia bukan kebenaran, bukan kebaikan. Jadi kalau niat sholat itu kebaikan, kalau menjalankan sholat sesuai dengan aturan syariat itu kebenaran. Tapi kekhusyukan sholat itu keindahan. Kan gitu? Betul enggak? Sekarang kalau yang disebut tidak khusyuk itu kan tidak fokus. Artinya lu menghadap Allah tapi tidak benar-benar hatinya menghadap Allah. Itu kira-kira Allah sendiri bagaimana? Kira-kira Allah, Anda sholat tapi terus Anda tidak fokus sama Allah. Itu kira-kira Tuhan tersinggung nggak? Menurut Allah kamu itu sholat apa enggak? Enggak kan? Jadi meskipun kamu menjalankan kebenaran dan kebaikan sholat, tapi kalau kamu tidak mencapai keindahan sholat, kamu belum sholat. Menurut Allah, betul enggak tadi kesimpulanmu? Kan kalau sholat itu asal begini udah beres, Allahu Akbar. Kenemu mikir senturi gak masalah. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Mau gini, mau gini, enggak apa-apa. Mau pakai aliran, ada macam-macam aliran Ben. Ada sholat begini, dari tahiyat begini sampai akhir. Ada yang asyhadu alla ilaha illallah baru begini. Kedua, yang ketiga, sejak awal begini, begitu ada Allah bergetar. Setiap ada kata Allah bergetar. Allahnya lewat diem. Allah datang lagi bergetar lagi. Ini aliran ketiga. Ada yang gini, ada Allah baru begini. Allah lewat, turun lagi. Aliran keempat, ya 4. Aliran kelima, begini sejak awal dan bergetar terus, ada Allah atau tidak. Ini aliran kelima. Aliran keenam, tidak begini. Dari awal sampai akhir tahiyat. Dan ini yang paling benar.
Karena dia tidak punya jari-jari. Kalau manggil loh mas, gak ada driji lah manggil anak orang berdebat. Kan itu berdebat soal doting, aku gak duwe. Gak nancok ya arah-arah yang gitu. Hebatnya orang-orang yang punya jari-jari memperdebatkan bagaimana jari harus menuding dan bergerak. Tidak ada satupun yang memikirkan sahabatnya yang tidak punya jari-jari. Jadi aku berpihak kepada yang tidak nuding karena tidak punya jari-jari. Karena dia yang mazlum, kan begitu kan. Nah, jadi terserah kamu mau pakai aliran yang mana. Wong itu bukan agama. Itu mazhab kok. Ada yang Allahu Akbar, ngene ya ono Mas, kadek ngene. Kalau yang gambarnya Paus Benedictus men Allahu Akbar tapi sing kiwa sing ndek ngarep. Sak karepmu. Ana sing ndek kene, ana sing ndek kene, ana sing ndek kene. Allahu Akbar. Sing dicekel gendalune ngene. Ayo monggo. Itu sub madhab kok. Terserah yang mana, asal kamu tahu nasnya, kamu tahu rujukannya, kamu tahu asal-usul filsafat hukumnya dan data-data dari perintahnya, kan begitu. Terserah. Tapi pokoknya asal kamu lakukan dari takbiratul ihram sampai tahiyat, sampai salam, itu berarti kamu sudah benar. Terserah pikiranmu kemana. Ngantuk pun tidak apa-apa. Yang penting badannya sudah disetel. Meskipun tertidur tapi tetap aja bisa gini, bisa kan, bisa itu. Pokoknya tidur tapi pokoknya sudah disetel, dihipnotis dirinya. Pokoknya Allahu Akbar. Nah gitu. Asal sudah begitu kamu sudah benar sholatnya. Dan karena kamu niat baik sholatnya, maka kamu sudah menjalankan kebaikan. Tapi kalau kamu belum khusyuk, kamu belum mencapai keindahan, ternyata sholatmu belum sholat menurut logika mengenai Allah tadi. Itu kan sama dengan saya salaman sama Iwan tapi saya tidak melihat wajah Iwan. Itu kan dia tersinggung. Betul nggak? Betul nggak? Tersinggung. Saya menyambut setiap orang yang salaman dengan saya dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Gitu loh. Karena saya fokus ke dia, karena dia fokus ke saya. Kalau dia salaman ke saya sambil noleh-noleh ini, nah, pas hatiku gak enak ya langsung tak tutup dies ngono. Udah semua salaman gak ngawang aku taek ngono kan gitu. Ah, jadi ternyata Ben, selama ini dalam peradaban dan kebudayaan dan manajemen Islam, keindahan itu masih dijadikan aksesori. Dia masih dijadikan dimensi sekunder, betul kan? Disangka keindahan tidak penting kan? Padahal ternyata keindahan merupakan syarat tercapainya kebenaran dan kebaikan. Menurut ini tadi, kalau Anda tidak mencapai keindahan sholat, maka kebenaran sholatmu bisa batal. Karena yang namanya khusyuk itu benar-benar ekspresi khusyuknya bisa beda-beda. Wong sekarang gini, kalau di Indonesia ada orang ngaji kan tidak boleh tepuk tangan. Paling bol Allah gitu toh. Coba kamu buka YouTube itu, kamu cari ngaji di Iran, di Mesir, di mana-mana itu, nganggo yel barang. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Wah. Terus kamu lihat ada qori namanya Hindawi, Syekh Hindawi. Itu kalau dia sudah kiroah, itu anak-anak muda begitu dia naik suaranya itu langsung berdiri. Ye 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 ye. Itu kiroah. Loh, kamu lihat itu beratus-ratus anak muda kayak nonton sepak bola. Loh, kalau itu bentuk kehusukan, kenapa dia kagum sama Allah? Kok ya Allah bener, ya Allah top. Yang tua-tua sopan. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, Masya Allah.
Allah, 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 Allah. Hayyaka, hayyaka, hayyaka. Sing tuwek-tuwek. Itu kan ekspresi genre 60-an, genre 80-an ke atas ini mulai bener-bener top iki. Emang harus bahasa Arab untuk membenarkan Quran? Yo ojo terus direkayasa. Dulu di KC-KC awal Allah itu terkenal sebagai Jos. Jadi misalnya apa, ayat apa gitu terus setuju kita terus Jos, boleh ndak? Sing nglarang bengok iku sapa? Ayate ndek endi? Sing ngarane nek kon bengok terus Gusti Allah grebeken iku sapa? Masa Gusti Allah iso grebeken kupinge? Terus Gusti Allah duwe kuping loro ngono kaya apa? Bahwa kita punya kesepakatan sopan santun dalam komunitas jamaah kita, ayo. Tapi kalau ada orang punya ekspresi seperti itu, ya ndak apa-apa, monggo. Engko nek nemen kan dikaploki wong kiwa tengene dhewe kok repot. Saya dibesarkan oleh ibu saya yang sangat begitu ya. Ibu saya, jadi di desa saya itu belum pernah ada bupati bikin acara atau ustadz bikin pengajian di desa saya. Karena kapok sama ibu saya. Karena ibu saya itu begitu mendengarkan bupati ngomong ini, ono ustadz pengajian ini, ibuku langsung maju, Pak, sampean pun ngawur loh ngomong. Mboten ngoten, menungso niku mboten ngoten niku. Mboten mesti. Ibu saya itu langsung begitu. Jare sopo sampean ngomong niku? Nggih kadang ngoten kadang boten. Lah ngeluh ta bupatine. Gitu loh. Itu yang langsung, yang lain biasanya nggak sampai langsung tapi yang ngomong dewe. Jare sopo? Para jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dimuliakan mbahmu. Dapurane koyo ngono dimuliakan. Opone dimuliakan. Sapi didol. Sapine mara tuane digadekno, dimuliakan gatel kaya apa ini. Begitu. Di tempat saya begitulah, saya dibesarkan oleh hal seperti itu. Sangat kurang ajar kalau disebut pakai regulasi budaya tertentu. Tapi kan kita terikat, sebenarnya kita universalkan dulu sebentar. Ini ekspresi manusia. Kemudian ekspresi itu bermacam-macam, terjadi benturan, kemudian terjadi perjanjian. Maka muncullah norma kebudayaan. Nah sekarang Anda meneruskan norma itu tanpa ikut memproses perjanjian. Kalau suatu hari kita mengalami kemerdekaan untuk menciptakan ekspresi baru, monggo. Nanti silakan benturan, satu bikin perjanjian yang baru lagi. Misalnya khutbah Jumat terus ngatik leres. Boleh apa enggak? Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh apa? Wong khutbah Jumat terus kita sebagai jamaah dengerin bener terus, wah bener leres nih, leres. Sip. Nunggu meneh. Terus jamaah sekalian ngene-ngene, nah ngoten niku karep kula. Ngeten lho khotbah niku karep kula nggih ngeten niki. Mosok liyane khotbah gatel kabeh. Ini bukan ajaran saya loh. Ini menunjukkan kepada Anda harus menghitung ulang kebenaran-kebenaran yang Anda kenal. Kadang-kadang yang Anda kenali sebagai agama itu tafsir agama. Norma yang ditafsirkan bukan agama. Agamanya itu ketela. Yang Anda kenal itu adalah geduk. Geduk bukan tela. Yang Anda kenal itu mebel, meja, kursi, bukan pohon. Kamu harus temukan pohonnya supaya kamu bisa paham bahwa pohon itu bisa menjadi
kursi bisa menjadi meja. Enggak, sekarang ustadz-ustadz datang memperkenalkan gedok sebagai ketela, memperkenalkan kursi sebagai pohon. Jadi Allah didegradasikan, Allah direduksi, Allah dimutilasi. Maka terjadilah pembunuhan terhadap mutilasi di TV One. Saya kira besok pagi masih ada itu, pembunuhan mutilasi. Terus nek lu terus takon mutilasi gua arek endi ya? Kok dipateni iki ono apa mutilasi? Salah apa iki? Nyeneng aku ndelok dunia tambah goblok. Nyeneng ya Allah. Ya Allah, lindungilah aku dari kebodohan dunia dan tetap cerahkanlah pikiranku untuk mengetahui itu dan menerima itu sebagai sesuatu yang menyegarkan. Jangan sampai kebodohan dan apapun saja itu menghancurkan pikiranku, karena Engkau selalu berkata, ya Allah, afala ta'qilun afala tatafakkarun. Engkau tidak pernah menantang kepadaku, afala tas'urun. Apakah engkau merasakan? Tidak pernah Allah mengatakan begitu, tapi Allah selalu mengatakan, apakah engkau berpikir? Apakah engkau menggunakan akalmu? Kan begitu. Jadi tolong teman-teman sekalian, mulai sekarang betul-betul dimengerti fungsi ini, yang fungsi. Jadi ada bedanya otak sama pikiran sama akal. Nanti kapan-kapan dipelajari ya. Ono bedane. Bahasa Indonesia ini ngawur pol, tapi lebih ngawur bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu mengajari kita untuk terbiasa tidak setia. Itu bahasa Inggris. Terus gak apa-apa lah. Misalnya huruf ngene iki apa? Bahasa Inggris? Why? Kayak ono E karo S macane. Loh kok yes? Wong tadi kan bilangnya why. Why yes? Tadi bilangnya why. Kan huruf itu dasar bunyi. Katanya why ditambah E S kudune wes. Kalau kok yes, ya napa karep sampean? Banyak itu, banyak dalam bahasa Inggris gitu itu. Huruf itu kan dasar bunyi toh. Nek Arab alif, ba, ta, meskipun bunyinya a, ba, ta, tha. Kalau bahasa Inggris kan E, B, C, C itu ngene ya, C ya. Kayak ono A macamnya apa? C-A-B-L-E. Lo jare C. Sabel. Sabel. Kabel. Sabel. Loh, lah iya katanya C. Setelah ditambahi A kok tadi K. Lebih gitu kayak gitu. Ya kalau gitu pakai K dong. Piye karepe? Jadi bahasa ini dipilih untuk menjadi bahasa internasional dalam rangka membiasakan umat manusia di dunia untuk tidak setia. Kalau engkau sudah terbiasa tidak setia, maka korupsi masalah biasa. Betul enggak? Menindas masalah biasa. Karena sudah tidak setia, temukan lagi, coba saya bisa menemukan lagi. Oke toh? Dalam bahasa Inggris, temukan lagi. A, B, C, D, E, F, G. Terus mari ngono ono W. Lu karepmu iku piye W? Kalau ngomong huruf belum ada kata, betul enggak? Loh, piye toh? Kalau huruf itu belum kata, huruf dikumpulin baru kata. Lah kok iki ana huruf W? Iki ana double iki apa double iki? Wong niki belum jalan ngetos napa-napa kok enten W niki karepe ya napa? Iki double ta double? Ah gitu. Ini goda-goda aja. Saya goda-goda Anda semua supaya Anda tidak beku. Kalau pikiranmu beku, gampang sakit. Gampang turun daya tahan
tubuhmu. Tapi kalau engkau fresh seperti ini, sehat walafiat. Pakai hijab makin sehat, makin cantas suaranya, makin jazzy, makin subur rahimnya, dan makin mumbul-mumbul nek ngomong. Here sama hear bacanya sama. Piye to karepe? Itu kan sangat sederhana tuh. Kalau here itu ya H-I-E-R, here. Gimana sih? Yang satu nulis here, mocone? Yang satu nulis hear, mocone? Piye to iki? Mocone? Lho nek ayo A karo I. Makanya kesetiaan tidak laku, konsistensi kepemerintahan tidak laku, good government tidak ada, karena terbiasa tiap hari tidak setia kepada kata. Kalau bahasa Indonesia ini penuh subversi seperti itu. Sekarang ada dua kata dari bahasa Arab, siasah sama akal. Siasat itu dari kata asyasa, itu politik peperangan. Jadi itu strategi menyiasati gitu ya. Yang satu akal. Akal itu yang paling mulia dalam ajaran Islam. Yang paling mulia pada manusia. Manusia menjadi manusia karena dia punya akal dan menggunakan akal. Jadi yakil, bahasa Arab yakilun, itu bahasa Indonesia mengakali. Yakilun itu pekerjaan sebaik-baiknya. Melihat pohon diakali menjadi kursi, melihat tanah diakali menjadi batu bata, melihat kapas diakali menjadi kain, kan begitu. Mendapat istri diakali menjadi hamil, kan begitu kan. Ega, selamat Ega ya. Bentar lagi ya. Bentar lagi Ega ya. Oke, bentar lagi ada pengantin kenduri cinta. Tepuk tangan untuk Ega dan calon suaminya. Nah, kata mengakali dalam bahasa Indonesia sudah hancur lebur. Mengakali itu perbuatan yang paling buruk, tau? Ngakali, padahal mengakali itu adalah perbuatan terbaik. Tidak mungkin Anda menjumpai sesuatu tanpa Anda akali. Anda tidak bisa menemukan minyak kalau tidak mengakali tambang. Anda tidak mendapatkan bahan-bahan apapun. Tidak akan terjadi peradaban dan kebudayaan dan teknologi kalau tidak pakai pekerjaan mengakali. Tapi sekarang kita taunya mengakali adalah mencurangi, ngapusi, apalagi memperdaya. Padahal akal itu sebaik-baiknya bahan bagi manusia untuk membangun kemanusiaannya. Oke, teman-teman sekalian, aslinya saya tadi itu pengen ngaji ke sini, nggak pengen ngomong. Aku iki, kalau Anda tidak bisa menikmati Al-Quran ya, kalau tidak bisa menghayati Al-Quran ya nikmatilah. Mbuh dinikmati unine tok, mbuh hurufé tok, mbuh rupane tok. Kalau Anda tidak bisa menikmati ya hormatilah. Ada orang dekat sama Al-Quran, hormati. Ada hafizul Quran, Anda hormati. Ada orang belajar Quran, Anda hormati gitu. Kalau tidak bisa menghormati ya dengerin aja. Tidak usah menghormati, tidak apa-apa, tapi dengerin. Kalau tidak bisa dengerin Al-Quran ya dengerin kata-kata Quran 1-2. Kalau tidak bisa dengerin kata-kata ya huruf wis. Huruf dah. Asal Anda masih mau menghormati, mendengarkan alif itu sapi wis. Tok. Jadi saya ingin baca Quran yang hanya huruf yang saya baca. Api tau gue. Tak coba ya. Mas Tatam, saya minta suaranya yang memperindah suara saya, karena suara saya harus ditutupi oleh teknologi supaya agak lebih indah, karena Allah mewajibkan kita untuk memperindah Al-Quran. Zayyinul Quran bi aswatikum. Aswat itu dari mulut namanya suara, tapi dari pikiran namanya sound system. Kedua-duanya kita pakai. Saya minta agak hol dan agak echo sedikit. Tes. Aduh.